706 bangkit kembali. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Media Amerika terlalu kuat. Saat uji coba dimulai, hampir semua stasiun TV di dunia mulai mengudara. North Kyong Corp adalah perusahaan yang sedang naik daun dan ketenaran mereka terletak pada serum vitalitas mereka yang dianggap sebagai esensi ilahi dari timur. Mereka didukung oleh banyak negara dan mereka yang membeli serum tersebut mengatakan bahwa tubuhnya memang mengalami beberapa perubahan positif. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, dunia barat memfitnah mereka dan meminta banyak korban untuk melangkah maju dan berbicara tentang bahaya penggunaan serum vitalitas, termasuk merusak kecerdasan anak-anak, mengembangkan cacat fisik, kanker dan menimbulkan efek doping. North Kyong Corp segera berubah dari perusahaan teknologi tinggi yang memiliki reputasi baik menjadi perusahaan penipuan yang merenggut uang dan nyawa. Pengadilan di depan umum. Semuanya harus dihukum mati. Dia terlihat sangat cantik, tapi kenapa dia mempunyai pikiran yang begitu jahat? Tembak saja iblis wanita yang membunuh begitu banyak orang ini. Banyak orang yang menonton siaran itu bersorak. Hanya sebagian kecil, yang telah mencoba serum vitalitas dan mengalami perubahan pada tubuh mereka, yang tidak setuju tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Di Akademi Film Yanjin, Ningxin tiba-tiba berteriak, "Fei Fei, bukankah Fang Qiong, CEO perusahaan Qiong Utara, tunangan Chen Beixuan?" Amerika Serikat sedang mengadakan persidangan terbuka terhadapnya. Apa? Su Rongfei berbalik karena terkejut. Bukankah Fang Qiong adalah gadis berkemeja putih di layar? Su Rongfei terkejut. Dia mengenal Chen Fan dengan sangat baik dan tentu saja mengetahui status Fang Qiong dalam pikiran Chen Fan juga. Karena Amerika Serikat mengadili Fang Qiong secara terbuka, apakah ini berarti Chen Fan dalam bahaya? Di rumah keluarga Fang di kota Jin, Su Susu memeluk Fang Mingde dan menangis ketika dia melihat putrinya diinterogasi di TV. Fang Mingde juga menjadi pucat, dia mengepalkan tinjunya sambil menatap layar. Itu adalah putri satu-satunya, anak tunggal mereka, dan kebanggaan terbesar mereka. Meski begitu, dia diadili di depan seluruh dunia dan bahkan mungkin dijatuhi hukuman mati, yang merupakan penghinaan total. Di rumah keluarga Wang di Gunung Utara, Wang Keqin sangat senang. Ayah, Ibu, Amerika Serikat sedang mengadili CEO perusahaan Qiong Utara, Fang Qiong. Chen Fan pasti akan menyerah untuk menyelamatkan cintanya. Bagus sekali. Lebih baik mereka menjatuhkan hukuman mati padanya. Aku ingin bajingan ini mengetahui perasaan kehilangan orang yang dicintainya. Sue Hongmei tersenyum jahat. Banyak anggota keluarga Wang yang bersorak. Hanya Wang Zhongguo yang mengerutkan kening. Chen Fan tidak akan diancam semudah itu, bukan? Banyak orang di kota Zhonghai, Hong Kong, Wuzhou dan Chuzhou, yang mengenal atau tidak mengenal Fang Qiong, sedang melihat gadis di dermaga di TV. Banyak orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menonton siaran tersebut. Ini adalah uji coba paling berpengaruh dengan jumlah penayangan terbanyak sepanjang sejarah, melampaui uji coba di Tokyo selama Perang Dunia Kedua. Setidaknya 1 miliar orang menonton dan jumlahnya terus bertambah. Semua forum bawah tanah terdiam. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sidang segera dimulai. 9 hakim tinggi Amerika Serikat memimpin kasus ini. Mereka menikmati kekuasaan seumur hidup, dan dapat mengadili presiden serta mengadili perusahaan atau negara manapun di dunia. Satu-satunya hakim perempuan yang duduk di tengah, Susan Lean, berkata dengan serius, "Tersangka Fang Qiong, Anda telah didakwa dengan 56 kejahatan, termasuk pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembuatan dan penjualan obat-obatan beracun, kejahatan terhadap dunia, dan sebagainya, dengan perbuatan yang sama besarnya. Di bawah kepemimpinan Anda, perusahaan Qiong Utara telah menyebabkan ribuan kematian. Apakah Anda mengaku bersalah?" Saya menolak untuk mengaku bersalah. Beberapa negara di dunia mencoba menjebak saya dan North Kyong Corp. Saya diundang oleh CEO Star World Corporation untuk wawancara di Amerika Serikat. Bagaimana Anda bisa menangkap saya? Fang Qiong mendongak dengan wajah penuh tekad. Maksudmu semua tuduhan ini salah. Klaim bahwa 1.548 orang meninggal setelah menggunakan serum vitalitas adalah fitnah. Bukti yang diberikan oleh Perancis, Jerman, Inggris dan Jepang dipalsukan. Ada sedikit rasa jijik di mata Susan Lean. Seseorang di juri mencibir, perusahaan macam apa yang bisa membuat belasan negara berkolaborasi untuk membuat bukti?
Tidak peduli seberapa kuat perusahaan itu, ia hanyalah seekor semut di hadapan negara adidaya. Ya, kata Fang Qiong tegas. Selama persidangan, banyak berita dikirim ke Paviliun Qiong Utara melalui Kunlun. Pentagon telah mengeluarkan peringatan perang tertinggi dan memasang semua rudal di peluncurnya. Semua kapal perang telah meninggalkan pelabuhan dan pasukan telah memobilisasi setiap anggota yang mereka miliki. Departemen Pertahanan bahkan mengeluarkan perintah untuk tidak melakukan upaya apapun jika terjadi perang. USS Abraham Lincoln telah berangkat dari pelabuhan Yokosuka di Jepang. 5 kapal selam nuklir di pangkalan militer Guam tampaknya telah memasuki Jepang. Beberapa pesawat pembom siluman dan strategis B-2 telah berangkat dari pangkalan Angkatan Udara di California, menuju ke barat. Wajah orang-orang di Paviliun Qiong Utara tampak lebih serius ketika berita itu tiba, itu berarti Angkatan Darat Amerika sudah siap menghadapi perang nuklir. Tuan, utusan khusus Amerika telah tiba di Yanjin. Dia mengatakan mereka menyesal atas apa yang terjadi di Laut Darah, karena tampaknya itu adalah kesalahpahaman. Mereka berharap tidak akan ada konflik antara Anda dan negara mereka. Juga, Nona Fang Qiong tidak akan diadili, tapi dia akan tinggal di Amerika Serikat sebagai tamu mereka untuk sementara waktu, kata Azure Dragon. Tercela, Asiu dan yang lainnya sangat marah. Di satu sisi, Amerika sedang mempersiapkan perang dunia. Di sisi lain, mereka dengan munafik meminta maaf dan pada saat yang sama mengancam Chen Fan dengan Fang Qiong, mengatakan bahwa dia akan menjadi tamu mereka untuk sementara waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tahun, 10 tahun, 100 tahun. Wang Xiaoyun tampak khawatir. Jika Chen Fan tidak melakukan apapun kali ini, Amerika Serikat akan melangkah lebih jauh di masa depan. Chen Fan tetap diam dan terus melihat ke layar. Sidang masih berlangsung. Banyak saksi yang dapat memberikan kesaksian bahwa mereka menderita berbagai cacat fisik, penyakit mendadak dan penurunan kemampuan setelah meminum Vitality Serum, lanjut Susan Lean. Para saksi dipanggil satu per satu. Mereka datang dari negara-negara di dunia, termasuk Inggris, Jepang, Perancis dan sebagian besar India. Seorang pria kurus menangis dan menyatakan bahwa semua orang di desanya telah meninggal setelah meminum serum vitalitas. Fang Qiong memandang semua ini dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyangkal apapun. Meskipun North Qiong Corp tidak pernah menjual serum vitalitas apapun di India, Fang Qiong tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang mendorong persidangan hanyalah kekuasaan, bukan keadilan. Ini adalah politik internasional. Selain tuduhan Anda sendiri, ada tuduhan khusus lainnya terhadap tunangan Anda. Pemerintah Jepang mengklaim bahwa dia membunuh ribuan tentara di Jepang, tiba-tiba Susan Lean berkata. Fang Qiong segera pucat pasi. Mereka yang berada di depan TV tercengang. Siapapun yang mengenal Fang Qiong pasti tahu siapa tunangannya. Chen Fan. Amerika Serikat juga akan mengajukan gugatan terhadap Chen Fan. Meskipun Susan Lean tidak menyebutkan namanya, seluruh dunia gelap tahu persis siapa yang dia bicarakan. Di Akademi Film Yanjin, Ningxin bangkit dan berkata, apakah Amerika Serikat juga menangkapnya? Bukankah dia kuat? Su Rongfei tidak mengatakan apapun. Dia menatap layar sambil menggigit bibir bawahnya, itu sudah mengeluarkan darah. Di kota Jin, Su Susu juga ketakutan. Apakah Chen Fan akan baik-baik saja? Xiao Qiong sudah ada di sana. Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan menyelamatkan putriku? Fang Mingde tetap diam dan wajahnya pucat pasi. Hati Su Susu tenggelam ke dasar. Di rumah keluarga Wang di Gunung Utara, keturunan keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya sangat senang. Ya, lebih baik mereka menghukum mati mereka semua supaya aku bisa merasa lebih baik. Aduh, cucuku yang malang, kata Sue Hongmei. Dan di forum di Yanjin, London dan Paris, banyak orang telah menyadari apa yang ingin dilakukan Amerika. Mereka mencoba menekan Chen Beixuan. Saat semua orang di dunia menyaksikan persidangan, akankah Chen Beixuan berani pergi ke sana dan menyelamatkan Fang Qiong? Orang yang mengatur siaran langsung ini brilian. Chen Beixuan mungkin tidak takut pada Amerika Serikat, tapi bagaimana dengan seluruh dunia? Jika bukti membuktikan Fang Qiong bersalah, dia akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad dan Chen Beixuan akan menjadi orang berdosa, menyelamatkan seorang pembunuh, iblis. Dia akan dikutuk oleh dunia dan menjadi musuh semua orang. Chen Beixuan harus menyerah, kata banyak orang. Para pemimpin keluarga besar, termasuk keluarga Qin, keluarga Han, dan keluarga Xiao,
juga sampai pada kesimpulan serupa. Bagaimanapun, Amerika Serikat adalah penguasa dunia. Mereka sangat pandai membunuh seseorang dengan mempengaruhi opini publik. Tuan Tua Xiao menghela nafas dan berkata. Xiao Xuan menunduk dan merasa senang. Sementara itu, di Kapitol Amerika Serikat, senator paling berkuasa di negara itu sedang berdiskusi dengan sengit. Cruz Lance, wakil presiden Senat, bangkit dan berkata, semuanya, hari ini akan menjadi hari yang dikenang dalam sejarah. Seorang penguasa dengan kekuatan super akan menyerah kepada Amerika Serikat, dan ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan oleh kita semua. Mari kita bersulang untuk para hakim di Mahkamah Agung, untuk hukum besar Amerika, dan untuk rekan-rekan kita. Bersulang, para senator bersulang, mata para pemukul berat yang menguasai seluruh Amerika Serikat dan dunia dipenuhi dengan kilatan kebijaksanaan. Mereka percaya bahwa mereka bisa menjinakkan naga timur dengan taktik politik. Petik 2. Tuan, Amerika mengirimi Anda pesan. Jika Anda menolak untuk berdamai, mereka akan berjuang sampai akhir dan tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir mereka. Nona Fang Qiong juga akan diadili dan dijatuhi hukuman mati, Azure Dragon berkata dengan khawatir. Negara-negara, termasuk Inggris, Perancis dan Rusia, berharap Anda dapat memikirkan situasi secara keseluruhan dan menerima negosiasi untuk saat ini. Jika senjata nuklir dimulai, dunia akan hancur. Ye Nantian juga datang membawa berita terbaru. Wang Xiaoyun dan yang lainnya menjadi pucat. Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, Jepang, hampir semua negara kuat di dunia mengirimkan pesan, mengatakan bahwa jika Chen Fan tidak menaati mereka, dia akan melawan seluruh dunia. Liu Chen juga ada di sana. Negara ini juga berharap Anda bisa tenang dan menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Paviliun Qiong Utara terdiam. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya menentang Chen Fan, dia sebenarnya tidak punya sekutu. Semua orang memandang Chen Fan, menunggu keputusannya. Selama Chen Fan mau menyerah, pertempuran ini akan berakhir. Namun, jika dia memilih untuk terus berjuang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Chen Fan masih berdiri diam di sana, mengamati situasi yang terjadi. Nona Fang Qiong, jika Anda bersedia mengaku bersalah atas seluruh 56 dakwaan, kami akan mencabut tuduhan terhadap tunangan Anda. Susan Lean menatap Fang Qiong seperti binatang buas yang mengawasi mangsanya di dalam perangkap. Fang Qiong duduk di sana sendirian, tampak kurus. Semua orang bisa melihat keraguan-raguan dan pergumulan di matanya melalui layar. Xiao Fan, kata Wang Xiaoyun dengan cemas. Kali ini, Chen Fan akhirnya pindah. Dia berbalik dan berjalan menuju Wang Xiaoyun dan Chen Gexin, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, Bu, Ayah, maafkan aku. Aku tahu bahwa semua yang kulakukan beberapa tahun terakhir ini telah mengganggu kehidupan damai kalian dan membuatmu hidup dalam ketakutan, tapi kali ini aku harus berhati-hati. Dia mendongak dengan tekad di matanya. Fang Qiong adalah istriku, kekasihku, pasanganku. Dia mengorbankan dirinya untukku. Aku berjanji akan menjaganya selamanya, jadi aku tidak ingin menyerah saat ini. Wang Xiaoyun tidak mengucapkan sepatah kata pun sementara Chen Gexin mengangguk. Kamu laki-laki. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan khawatirkan kami. Chen Fan melirik semua anggota Sekte Qiong Utara. Yuki Shirosa, Asiu dan Anya, semuanya mengangguk dan Chen Huayan juga memberikan senyuman yang menyemangati. Dia menghela nafas, lalu berbalik dan berjalan ke pintu aula. Chen Fan tahu bahwa begitu dia keluar, dunia tidak akan pernah sama lagi. Perkembangan peradaban manusia akan mengalami perubahan drastis dan banyak orang akan menyaksikan semuanya. Bahkan mungkin akan terjadi perang nuklir yang akan menghancurkan planet ini. Tapi tanpa Xiao Qiong, apa arti planet ini, bagiku? Chen Fan berjalan dengan mata dingin dan sepertinya ada api yang menyala di sekelilingnya. Tuan Chen, apa yang akan Anda lakukan? Azure Dragon dan Liu Chen khawatir. Chen Fan berjalan keluar dari Paviliun Qiong Utara, memandang ke langit. Dia kemudian melihat ke belakang dan tersenyum. Aku akan mendapatkan istriku kembali. Dan tunjukkan kepada semua manusia di planet ini bahwa mereka telah melupakan betapa kuatnya kita. Kemudian, Chen Fan melesat ke langit di depan wajah semua orang yang tercengang dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, dengan cepat bergerak menuju Amerika Serikat. Pada hari itu, seluruh penduduk kota Jin mendongak dan melihat seberkas cahaya yang membelah langit menjadi dua.
Sinar cahaya itu sangat dahsyat. Chen Fan telah bangkit kembali. Ketika Chen Fan melesat ke langit, negara-negara besar di seluruh dunia menerima peringatan pada saat yang sama dan satelit yang tak terhitung jumlahnya menangkap aura merah tua. Faktanya, Chen Fan tidak bersembunyi sama sekali. Aura merah tua dengan cepat melintas di langit. Banyak orang yang mendongak dan melihat aura merah tua. Mereka mengira itu adalah pesawat atau pelangi. Beberapa dari mereka bahkan memfilmkannya dan mengirimkannya ke internet, tetapi seluruh dunia memperhatikan persidangan tersebut dan tidak ada yang memperhatikan rekamannya. Suara mendesing. Chen Fan memecahkan penghalang sonik dan terbang di langit dengan kecepatan suara 3 kali lipat. Dia segera meninggalkan Tiongkok dan memasuki Laut Timur. Kemudian, dia berbelok dan menuju Tokyo. Sejak pertempuran dimulai, Chen Fan harus menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa dia tidak mudah menyerah. Bip, bip, bip. Alarm berbunyi di pusat komando di Jepang. Menteri Pertahanan Nasional Jepang melihat aura merah di layar dengan wajah pucat. Sialan, orang Amerikalah yang mengambil tunangannya. Kenapa dia datang ke Jepang? Semua orang ketakutan. Bagaimanapun, Chen Fan telah menghancurkan armada dan membunuh tentara lapis baja sebelumnya. Bagaimana Jepang bisa menolaknya? Tuan, haruskah kita mengirimkan pesawat tempur untuk menghentikannya? Seorang mayor jenderal bertanya. Tidak boleh lepas landas. Tidak satu pun. Menteri Pertahanan Nasional bangkit dan berteriak, segera beritahu Angkatan Darat Amerika di Jepang. Amerika Serikat yang menyebabkan semua ini, jadi mereka harus menanganinya. Faktanya, pesawat tempur Amerika di Pangkalan Udara Korps Marinir di Futenma sudah lepas landas. Selusin pesawat tempur F-16 dan F-15 berangkat mencegat Chen Fan dengan kecepatan penuh. Amerika Serikat telah bersiap untuk berperang dan semua pangkalan militer di seluruh dunia bersiaga, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan benar-benar bertindak. Peringatan, peringatan, di depanmu adalah wilayah Jepang. Segera berhenti bergerak, atau itu akan dianggap sebagai tindakan perang. Pesawat Amerika melihat Chen Fan dan mulai mengeluarkan peringatan kepadanya. Sangat mengganggu. Aura merah segera muncul dengan kecepatan beberapa kali lipat kecepatan suara. Boom, boom, boom. Hampir dalam sekejap, beberapa F-16 Fighting Falcon hancur berkeping-keping. Kemudian, aura merah tua itu tidak hanya berhenti, tetapi juga terus bergerak maju. Boom, boom, boom. Pesawat-pesawat itu berubah menjadi bola api satu demi satu. Chen Fan membagi pesawat tempur supersonik menjadi dua tanpa menggunakan mantra dharma apapun. Mereka semua jatuh sebelum sempat meluncurkan rudal. Dalam 30 detik, belasan pesawat tempur telah hancur. Setelah itu, Chen Fan terus menuju Tokyo. Pertempuran ini terjadi tepat di atas Jepang dan banyak orang Jepang yang menyaksikan dengan tercengang. Beberapa dari mereka bahkan merekamnya dengan ponsel mereka. Apakah planet ini sedang diserang oleh alien? Seseorang bergumam. Meski tidak bisa melihat apa itu aura merah tua, mereka melihat dengan mata kepala sendiri belasan pesawat tempur Amerika telah hancur. Selain alien, siapa lagi yang berani menjatuhkan pesawat Amerika? Sementara itu, alarm berbunyi di pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang, markas besar Armada Pasifik, dan Pentagon di Amerika Serikat. Pusat Komando Angkatan Darat Amerika dikejutkan dengan hancurnya selusin pesawat dalam sekejap. Menteri Arnold dari Kementerian Pertahanan Nasional, yang juga dikenal sebagai Menteri Iron Fist, sedang menatap titik merah terang di layar. Itu melintasi wilayah Jepang menuju Tokyo. Jepang hanya mencakup area seluas beberapa ratus kilometer dan Chen Fan hampir melintasi seluruh negeri dalam sekejap. Menteri, saya sudah memerintahkan semua pesawat tempur di Jepang untuk lepas landas dan menghentikan Chen Beixuan memasuki Tokyo, sehingga kita dapat melindungi sekutu kita. Komandan Angkatan Darat Amerika di Jepang melaporkan, selama kita bisa tahan dia di Jepang selama setengah jam, jet tempur F-22 dari pangkalan militer kita di Guam akan tiba tepat waktu. Tidak, targetnya bukan Tokyo, tapi Yokosuka, kata Menteri Arnold sambil menyaksikan pesawat tempur dihancurkan. Yokosuka, semua orang melihat peta dan ketakutan. USS Abraham Lincoln masih berada di pelabuhan Yokosuka. Yokosuka, pelabuhan ini terletak di garis depan Teluk Tokyo dan merupakan pelabuhan militer pertama di Asia Timur. Armada kapal induk Amerika biasanya berlabuh di sini dalam keadaan normal. Hari itu, USS Abraham Lincoln telah berangkat, jadi pasti ada sesuatu yang rumit yang sedang terjadi. Sebelumnya,
Kapal induk hanya berjarak beberapa ratus meter dari bibir pantai dan belum meninggalkan pelabuhan. Mereka mengeluarkan peringatan merah hari ini dan kapal induknya keluar. Apakah Rusia menyerang Jepang? Kata Sersan David. Sebagian besar tentara Amerika tidak tahu apa yang sedang terjadi. Letnan II John tertawa dan berkata, "Jangan khawatir. Kami sudah mengendalikan Rusia. Mereka tidak akan berani datang, kecuali mereka menginginkan perang dunia lagi." Wow, alarm berbunyi, dan David serta John ketakutan. Alarm ini berarti musuh akan menyerang Yokosuka. Namun nyatanya, mereka berdua sama-sama asing dengan alarm seperti itu. Terakhir kali hal ini terjadi adalah saat penyerangan Pearl Harbor 60 tahun sebelumnya. Di mana musuhnya? Apakah ini alarm palsu? Kata Daud. Banyak tentara Amerika yang keluar dari kamarnya merasa bingung. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di atas pelabuhan Yokosuka, seolah-olah ada pesawat tempur yang sedang terbang rendah. Semua orang melihat ke atas dan melihat bagaimana aura merah menyala di udara dari barat dan berhenti. Ada seorang pria berdiri di dalam aura merah tua. Pria itu diselimuti api merah seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Ini adalah tentara Amerika yang tak terhitung jumlahnya menatap kaget pada aura merah tua yang melayang di langit, sementara USS Abraham Lincoln segera berlayar dan mencoba melarikan diri ke laut. Suara dingin datang dari bayangan merah tua. Membunuh. Setelah itu, pedang sepanjang 100 kaki dengan kilatan petir ungu yang melilitnya jatuh dari langit dan menebas USS Abraham Lincoln. Kapal induk bertenaga nuklir yang dilapisi dengan paduan kuat, yang panjangnya 333 meter dan dapat membawa 100.000 ton air, terbelah dua oleh pedang guntur ungu, langsung tenggelam ke laut. Banyak tentara Amerika yang tersentak. Itu adalah kapal induk, yang mewakili kekuatan terkuat di dunia dan merupakan simbol serta kehidupan Amerika Serikat. Itu tenggelam begitu saja. Seseorang memfilmkan adegan tersebut dan mengunggah rekamannya ke internet. Di saat yang sama, suara tembakan terdengar dan banyak tentara akhirnya bereaksi, mulai menyerang Chen Fan. Kemudian, rudal diluncurkan dengan dia sebagai sasarannya. Tapi Chen Fan segera melintas dan Bledki menyapu sejauh 1000 kaki. Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari langit. Bledki membelah kapal perang, menghancurkan bangunan dan membelah lautan. Yokosuka hanya seukuran kota kecil. Semua bangunan, arsitektur lokal, dan konstruksi apapun di depan Bledki hancur berkeping-keping. Kapal perang yang berlabuh di pelabuhan tenggelam ke laut dan misilnya meledak sebelum mengenai Chen Fan. 10 menit kemudian, Chen Fan berhenti menyerang, lalu dia berubah menjadi aura merah lagi dan pergi. Prajurit yang masih hidup itu bangkit dari tanah dan melihat sekeliling. Yokosuka yang dulunya merupakan pelabuhan militer pertama di Asia Timur dengan puluhan kapal perang dan ribuan tentara, kini telah berubah menjadi reruntuhan. Bangunan utuh tidak terlihat. Bip, bip, bip. Sebuah suara terdengar dari interkom lagi. Ini adalah Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Kami menganggap penting untuk memberitahu bahwa musuh akan menyerang Yokosuka. Waspada tinggi dan siap berperang. Saya ulangi, musuh akan menyerang Yokosuka. Sersan David memilih mengangkat interkom dengan tangannya yang gemetar dan menjawab, "Tuan, Yokosuka telah dihancurkan, kami kehilangan lebih dari 10.000 prajurit dan USS Abraham Lincoln. Hanya ada satu, musuh." Seluruh Amerika Serikat dan banyak negara di dunia tercengang dengan hancurnya Yokosuka. Seseorang menyerang kapal induk Amerika. Ini adalah deklarasi perang melawan Amerika Serikat. Yokosuka adalah pelabuhan militer utama di Asia Timur dan Amerika Serikat mengandalkannya untuk menekan Jepang. Ribuan tentara elit ditempatkan di sana. Apakah mereka semua sudah pergi? Energi mengerikan Chen Fan terlihat di depan dunia. Serangan ini sama destruktifnya dengan senjata nuklir dan membuat semua orang lengah. Tapi ini hanyalah permulaan. Sejak pertempuran dimulai, Chen Fan tidak akan berbelas kasihan. Bagaimana dia bisa menghilangkan kemarahan penguasa langit mistik utara jika dia tidak membunuh orang Amerika sebanyak yang dia inginkan? 10 menit kemudian, 100 pesawat tempur di pangkalan udara Korps Marinir Amerika di Futenma dihancurkan oleh Chen Fan. Setengah jam kemudian, aktivitas armada Amerika Serikat di Sasebo juga terkena serangan Chen Fan. Ribuan tentara Amerika tewas dan seluruh pangkalan militer tenggelam ke Samudera Pasifik. 45 menit kemudian, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Guam diratakan dan lebih dari 10.000 tentara Amerika tewas atau terluka parah.
Setelah USS Carl Vinson berlayar sejauh 10 km, Chen Fan mengejar dan menghancurkan ke-17 kapal perang, termasuk kapal induk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Amerika Serikat telah kehilangan 4 pangkalan militer, 30.000 tentara dan 2 kapal induk, namun ini hanyalah permulaan. Aura merah tua melesat melintasi langit menuju Hawaii. Hawaii, pulau paling terkenal di Samudera Pasifik yang menjadi tempat liburan populer. Setiap musim panas, banyak turis dari seluruh dunia datang ke sana untuk menikmati sinar matahari, pantai, dan keindahan bikini. Namun pada saat yang sama, pulau itu merupakan pangkalan militer luar negeri terbesar Amerika Serikat. Markas besar Armada Pasifik terletak di sana, bertugas menekan seluruh Samudra Pasifik. Pearl Harbor, yang terkenal terletak di pulau terbesar ketiga di Hawaii, Oahu. Selama Perang Dunia Kedua 60 tahun yang lalu, Jepang pernah mengirimkan armadanya untuk melancarkan serangan diam-diam ke pelabuhan ini, peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama Insiden Pearl Harbor. Amerika Serikat kemudian ikut serta dalam perang tersebut sehingga menyebabkan kekalahan Jepang. Saat ini, sirene kembali berbunyi di Pearl Harbor. Perhatian, semua prajurit segera bersiap untuk berperang. Semua kapal perang berlayar dan semua pesawat lepas landas. Musuh akan memasuki Pearl Harbor. Musuh akan memasuki Pearl Harbor. Sirene berbunyi. Tentara Amerika yang tak terhitung jumlahnya berlarian. Mereka telah menikmati perdamaian selama beberapa dekade, tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menyerang Hawaii. Sementara itu, di pangkalan bawah tanah Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, para jenderal menatap layar dengan wajah pucat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 4 pangkalan militer di Asia Timur telah hancur. Jika tidak ada foto dari satelit, mereka tidak akan percaya. Iblis, dia memang iblis. Dia membunuh 30.000 orang kita dan menghancurkan 2 armada kapal induk, kata Letnan Jenderal Ryan dengan tangan gemetar. Ini untuk memprovokasi dan menyatakan perang terhadap negara kita. Dia lebih buruk dari Jepang saat itu. Kita harus berjuang sampai akhir, teriak seekor elang. Para jenderal lainnya juga marah. Panglima Samudera Pasifik Dukau berkata, ini bukan waktunya untuk membalas dendam. Kita harus membuat keputusan yang tepat. Apa langkah Chen Beixuan selanjutnya? Akankah dia berhenti atau terus menyerang? Jika dia melanjutkan, dia harus berencana untuk menyeberangi Samudra Pasifik dan menargetkan wilayah kami. Hawaii akan menjadi yang pertama. 3 armada kapal induk sedang berlabuh di Hawaii. Kirimkan perintah agar mereka segera berlayar dan berangkat sejauh mungkin. Perintahkan juga seluruh prajurit untuk menyiapkan perlengkapan, termasuk senjata nuklir. Kementerian Pertahanan Nasional dan Kode Sandi Senjata Nuklir akan diteruskan dalam waktu dekat. Yang paling penting sekarang adalah, di mana lokasi Chen Beixuan. Semua orang memandang petugas intelijen itu. Petugas intelijen itu basah kuyup oleh keringat dingin. Satelit masih dapat menemukan lokasi Chen Beixuan, tapi dia menghilang setelah memasuki Pasifik Barat. Sulit menemukannya di lautan. Kami butuh waktu. Oh tidak, Dukau terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan petugas intelijen itu. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Terdengar suara menggelegar. Aura merah tua berhenti di atas Pearl Harbor. Chen Fan melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer secara instan dan tiba di Hawaii. Banyak jenderal yang ketakutan. Chen Fan masih berada di Guam belum lama ini. Guam berjarak 3.000 km dari Hawaii dan bahkan sebuah pesawat tempur supersonik membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai ke sana. Jadi, berapa kali kecepatan suara Chen Fan? 5 kali, 6 kali, tidak ada yang berani membayangkan. Dan serangan telah tiba, desir, pedang guntur ungu yang dikelilingi api merah dan petir menyapu udara dan menghantam USS Nimitz. Kapal induk bertenaga nuklir ini kemudian tenggelam ke laut. Boom, boom, boom. Rudal diluncurkan, menargetkan Chen Fan. Serangan di Hawaii lebih ganas dibandingkan di Guam dan Yokosuka. Bagaimanapun, mereka sudah siap untuk berperang. Namun, Chen Fan tidak lagi peduli dengan rudal normal. Bang! Dia menebas dan Bledki bergerak dalam jarak 100 kaki. Semua rudal dihancurkan oleh energi dan meledak di udara. Kemudian, Chen Fan bergabung dengan pedangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, berkedip ke tempat yang jaraknya ribuan kaki. Bang! Boom! Ada puluhan bola api di langit. Bola api tersebut adalah pesawat tempur yang baru saja lepas landas, termasuk beberapa pesawat tempur siluman F-22. Mereka tidak bisa menahan serangan Chen Fan dan langsung meledak. Dia terlalu kuat,
dia terlalu kuat. Tentara Amerika di darat semuanya ketakutan. Senjata anti pesawat, senapan mesin, dan meriam mereka sama sekali tidak berguna melawan Chen Fan, mereka terbakar menjadi abu sebelum mereka bisa mendekatinya. Rudal yang hampir tidak bisa mengancamnya juga hancur. Dia adalah inkarnasi iblis. Beberapa jenderal di pangkalan bawah tanah juga gemetar ketika mereka melihat serangan itu melalui video feed. Tembakan meriam elektromagnetiknya sekarang, kata Laksamana Dukau. Angkatan Darat Amerika telah melengkapi USS Harry S. Truman dengan meriam elektromagnetik tercanggih, yang ditenagai oleh energi reaktor tenaga nuklir dan jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh tim pejuang Tuhan. Ledakan, tombak paduan 3 meter ditembakkan dari meriam elektromagnetik, berkedip ke arah Chen Fan dengan kecepatan suara 20 kali lipat. USS Harry S. Truman juga terdorong mundur beberapa meter akibat serangan ini. Suara mendesing. Tombak itu menciptakan tanda putih panjang di langit, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu telah tiba di depan Chen Fan segera setelah mereka menembakkannya. Apakah ini kartu trufmu? Chen Fan mengulurkan tangannya dengan mata dinginnya. Dia segera mencengkeram tombak logam itu. Ledakan. Energi mengerikan meledak dari tangannya. Tombak paduannya cukup kuat untuk menembus kapal induk. Chen Fan mencengkeramnya erat-erat dan tidak bisa bergerak maju, tidak peduli seberapa cepat guncangannya. Semua orang tersentak saat menonton ini. Itu meriam super elektromagnetik yang bisa menembus pelat baja setinggi 10 meter. Dia menangkapnya dengan tangan kosong. Letnan Jenderal Ryan berteriak. Laksamana Dukau sangat ketakutan. Oh tidak, USS Harry S. Truman, sudah terlambat. Chen Fan memegang tombak di tangannya, dia membengkokkan tubuhnya menjadi bentuk busur dan menembaknya kembali. Bang! Awan penghalang suara muncul. Di udara dan tombak paduan itu melesat ke arah USS Harry S. Truman dengan kecepatan tinggi. Kapal induk ini terbuat dari baja, jelas tidak sekeras badan Chen Fan. Dalam sekejap, tombak itu menembus kapal induk. Sebuah lubang raksasa muncul di tengah geladak yang berukuran 10 meter, itu melewati semua geladak, pelindung dan kabin. Setelah menembusnya, tombak paduan itu melesat jauh ke laut. Kapal induk keempat, USS Harry S. Truman, tenggelam. Semenit kemudian, kapal induk kelima, USS Theodore Roosevelt, terbelah dua oleh tebasan Chen Fan dan tenggelam ke laut. Hingga saat itu, kelima kapal induk armada Pasifik telah tenggelam. Angkatan Laut hampir kehilangan setengah dari pasukannya. Seluruh markas bawah tanah menjadi sunyi ketika para jenderal menatap layar dengan tercengang. Mereka menyaksikan bagaimana Chen Fan mengukir jalur pembantaian di Pearl Harbor dan meratakan seluruh Oahu. Pohon kelapa, tanaman tropis, dan konstruksi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping oleh Bledki. Banyak kapal perang yang berlabuh di pelabuhan tenggelam ke laut dan pesawat tempur jatuh satu demi satu. Seluruh Pearl Harbor dibanjiri darah dan banyak tentara Amerika tewas. Ini lebih buruk dari serangan Jepang 60 tahun lalu. Letnan Jenderal Ryan bergumam. Laksamana Dukau mengepalkan tinjunya dan berkata, kirim pesan ke Kementerian Pertahanan Nasional. Saya memerlukan izin untuk menggunakan senjata nuklir agar saya dapat meledakkan iblis itu dari langit. Ada ratusan hulu ledak nuklir yang disimpan di Hawaii. Sayangnya, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat tidak mempunyai kekuatan untuk meluncurkan senjata nuklir apapun, mereka membutuhkan izin dari Kementerian Pertahanan Nasional dan Gedung Putih. Ya Pak, petugas segera mengirimkan pesan tersebut. Para jenderal sangat marah, mereka sedang menunggu izin untuk meluncurkan rudal nuklir dan menghancurkan Chen Fan hingga berkeping-keping. Mereka tidak peduli meski harus mengorbankan seluruh armada Pasifik dan Hawaii. Bagaimanapun, pangkalan bawah tanah mereka dapat menahan ledakan nuklir. Ledakan. Tiba-tiba, pangkalan itu bergetar hebat. Apa yang salah? Para jenderal ketakutan. Tuan, seseorang menyerang markas. Petugas intelijen itu berbalik dengan wajah pucat. Semua orang melihat ke layar dan menyaksikan Chen Fan berdiri di langit, menebas gunung dengan pedang gunturnya. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat dibangun di bawah gunung berapi yang sudah punah di Oahu. Bang! Bang! Saat Chen Fan menyerang, seluruh gunung berapi mulai berguncang dan semua orang bisa merasakan gempanya, meski berada puluhan meter di bawah tanah. Apakah dia gila? Dia ingin menghancurkan seluruh gunung berapi. Letnan Jenderal Ryan berteriak. Faktanya, Chen Fan memang berencana melakukannya.
Meskipun Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat tersembunyi jauh di bawah tanah, kehendak abadi Chen Fan menutupi seluruh pulau dan dia pasti menemukan para jenderal yang mengenakan seragam. Pergi, esensi sejati Chen Fan melonjak dan pedang guntur ungu berubah menjadi pedang ilahi setinggi 300 meter yang dikelilingi oleh petir dan api merah, melayang di langit. Bahkan para turis di pulau lain pun melihat hal ini. Retakan, bilahnya menebas dan membelah seluruh gunung menjadi dua. Aura pedang itu turun puluhan meter dan menghancurkan pangkalan militer. Laksamana Dukau hancur berkeping-keping sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah tebasan, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat telah runtuh total. Ratusan ribu turis internasional menyaksikan segala sesuatu di pulau lain, sambil melihat aura merah di udara. Mereka melihat kehancuran Pearl Harbor, 3 kapal induk yang tenggelam, Chen Fan membelah gunung dan menghancurkan pangkalan, dan bagaimana dia terbang menuju Amerika Serikat setelah semua ini. Sesuatu akan terjadi, sesuatu yang besar, seorang lelaki tua bergumam. Faktanya, seluruh dunia telah terguncang karena serangan Chen Fan. Kali ini, tidak hanya pejabat senior negara dan dunia bawah tanah, miliaran orang juga tercengang. Kembali ke 2 jam sebelumnya, Amerika Serikat menyiarkan uji coba Fang Qiong secara langsung, dan menurut statistik waktu nyata, 700 juta orang menontonnya di TV, komputer, dan ponsel mereka. Hampir 1 dari 10 orang di bumi menontonnya. Ini memecahkan rekor Guinness dan menyamai rekor gala festival musim semi CCTV. Tak lama kemudian, beberapa berita beredar di internet. Sesuatu yang aneh terjadi di kota Jin hari ini. Seberkas cahaya merah muncul dari pinggiran kota dan terbang ke timur. Benar, saya melihatnya di kota Jin. Banyak orang di sekitar saya bertanya-tanya apakah negara tersebut telah meluncurkan rudal untuk menyerang Jepang. Saya di Wuzhou dan kami juga melihatnya. Beberapa netizen Tiongkok mulai membicarakan tentang aura merah terlebih dahulu. Chen Fan terbang melintasi beberapa kota, termasuk kota Jin, Wuzhou, dan Zhenhai. Lalu, terjadi keributan di internet Jepang. Saya melihat Angkatan Darat Amerika melawan alien merah di dekat pantai Yamaguchi dan selusin pesawat hancur. Benar-benar, rekaman itu kemudian diunggah. Aura merah menyala di langit dan langsung menghancurkan banyak pesawat Amerika, namun videonya direkam dari jauh dan gambarnya agak buram. Bahkan banyak yang mengira video tersebut palsu. Saat semua orang sedang berdiskusi panas, sebuah berita mengejutkan datang. Yokosuka diserang dan seluruh pelabuhan hancur. USS Abraham Lincoln milik Amerika Serikat juga ditenggelamkan. Berita ini langsung mengejutkan seluruh internet di Jepang dan dengan cepat menyebar, menarik perhatian banyak media Jepang. Itu adalah pelabuhan Yokosuka, pelabuhan militer pertama di Asia Timur yang menampung ribuan tentara Amerika ditempatkan di sana. Merupakan berita yang menggemparkan bahwa pelabuhan tersebut diserang, terutama ketika semua kapal induk ditenggelamkan. Semua orang tahu bahwa kapal induk adalah nyawa Amerika Serikat. Kapanpun terjadi sesuatu di dunia, Presiden Amerika selalu berkata, di mana kapal induknya? Apakah ini Rusia? Apakah akan terjadi perang dunia lagi? Apakah alien menyerang planet ini? Beberapa artikel mengejutkan muncul di media Jepang dan semua orang tertarik pada diskusi yang memanas. Lalu, kabar mencengangkan kedua datang. Pangkalan militer Angkatan Darat Amerika di Futenma juga dihancurkan. 15 menit kemudian, hal yang sama terjadi pada pangkalan di Sasebo. Seluruh internet di Jepang menjadi sunyi. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Serangan ke Yokosuka mungkin hanya sebuah kecelakaan, tapi karena 2 pangkalan militer lainnya juga diserang, ini berarti pihak lain menargetkan Amerika Serikat. Perang dunia lainnya akan datang, kata seorang lelaki tua dengan tangannya yang gemetar. Ketiga pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang hancur dalam waktu setengah jam, termasuk ribuan tentara dan armada kapal induk. Berita ini langsung mengejutkan dunia, seperti halnya bom. Banyak stasiun TV yang langsung menayangkan beritanya. Pangkalan militer Amerika diserang, kapal induk ditenggelamkan. Identitas penyerang masih belum diketahui. Pemerintah Rusia mengatakan mereka tidak bertanggung jawab atas hal ini. Pemerintah Tiongkok tetap diam. Banyak media dan stasiun TV terkenal mulai menyiarkan berita tersebut. BBC, CNN, NBC, stasiun-stasiun TV ini dapat menjangkau lebih dari separuh populasi dunia dan semuanya mengudara. Banyak orang yang bekerja atau berbelanja melihat berita di TV dan terkejut. Kali ini, bukan hanya Jepang,
Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, hampir semua orang di setiap negara menonton berita tersebut dan berbangga, mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengalami serangan 911 lagi. Rakyat Amerika sangat marah. Mereka ingin menghancurkan negara atau organisasi yang menyerang pangkalan militer mereka. Namun kemudian, sebuah berita yang menggemparkan datang. Kepulauan Hawaii telah diserang. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat telah hancur, 3 armada kapal induk tenggelam dan ribuan tentara Amerika tewas atau terluka. Kali ini bahkan ada video yang direkam oleh seorang turis di Hawaii. Dalam video tersebut, kilatan cahaya merah terbang dan membunuh dimanapun ia terbang. Dia memiliki aura pedang di tangannya yang panjangnya 100 kaki dan dikelilingi oleh petir. Ini, orang-orang di seluruh dunia tercengang saat melihat rekamannya. Ini seperti adegan dari film. Alien menyerang bumi, Godzilla menyerang kota, Iron Man bertarung dengan Superman, apa yang terjadi seharusnya tidak ada dalam kenyataan tapi memang ada. Kali ini, videonya sedikit lebih jelas. Ada seorang pria berdiri di dalam aura merah tua, diselimuti api merah seperti iblis. Apakah ini nyata? Banyak orang yang bertanya-tanya. Namun semakin banyak video yang dipublikasikan di TV. Chen Fan menghancurkan selusin pesawat tempur di atas Yamaguchi, membunuh banyak tentara dan menenggelamkan kapal induk di pelabuhan Yokosuka. Kemudian dia berlari liar di markas di Sasebo, menghancurkan semua yang ada di markas di Guam. Saat video itu muncul, orang yang paling keras kepala harus menerima kenyataan. Bukan organisasi, negara, atau alien manapun yang berada di balik serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat, sebaliknya, itu adalah seseorang, manusia super, yang muncul di hadapan dunia. Dunia terguncang, banyak orang yang melebarkan matanya saat menatap TV. Lebih dari 100 stasiun TV di seluruh dunia menghentikan programnya dan menayangkan videonya. Semua saluran TV, situs web, laporan berita dan media memutar video serangan tersebut. Banyak anggota stasiun TV mulai bekerja dengan gila-gilaan. Kolom, perencanaan, siaran langsung. Para profesional media dan jurnalis ini terus mengumpulkan informasi melalui berbagai saluran, berharap mengetahui siapa penyerangnya. Seperti apa rupanya? Apakah dia manusia atau dewa? Mengapa dia menyerang pangkalan Amerika Serikat? Aku belum pernah melihat kejadian seperti itu seumur hidupku. Tidak, dalam sejarah umat manusia. Ini sebanding dengan ledakan bom atom di Hiroshima, Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta penemuan mesin uap. Ini akan menjadi kejadian yang paling mengerikan, peristiwa mulia yang pernah ada dalam sejarah umat manusia dan momen yang akan kita semua banggakan sepanjang hidup kita. Siapapun yang muncul dalam siaran langsung di hadapan dunia akan menjadi tokoh media terhebat dalam sejarah. Karena inilah saatnya Tuhan atau manusia super datang ke bumi. Direktur berita CNN, pemenang hadiah Pulitzer 3 kali, George Stephen. Faktanya, seperti yang dikatakan Stephen, banyak sekali media di seluruh dunia yang memutar rekaman tersebut dan banyak orang yang menontonnya di komputer, TV, dan ponsel mereka. Jumlah orang yang menonton siaran langsung meroket. 100 juta, 300 juta, 500 juta. 10 menit kemudian, itu memecahkan rekor yang dibuat oleh uji coba Fang Qiong dan melampaui 700 juta. 20 menit kemudian, jumlah orang yang menonton siaran langsung mencapai 1 miliar. Setengah jam kemudian, lebih dari 2 miliar. Ini berarti 1 dari 3 orang di bumi menonton siaran yang menggemparkan ini dan setiap orang hanya memikirkan satu pertanyaan. Siapa sebenarnya itu? Ini BBC TV dan saya adalah pembawa acara Anda, Kim Kasan. Setelah memilah informasi yang dikumpulkan dari Chia dan Departemen Berita kami mendapat gambaran kasar dari mana manusia super ini berasal. Dia seharusnya berasal dari Tiongkok. Silakan lihat gambar-gambar berikut, kata nyonya rumah yang berambut pirang dan seksi itu dengan emosional. Cina, penonton terkejut, bahkan orang-orang Tiongkok pun tercengang. Salah satunya yang menghancurkan 4 pangkalan militer Amerika dan menenggelamkan 5 armada kapal induk. Serangkaian video diputar di layar. Video-video itu dimulai dari Hawaii, lalu Guam, Sasebo, Futenma, Yokosuka, Yamaguchi. Banyak orang sudah menyadari bahwa ini adalah jalur serangan Chen Fan. Tapi rekaman ini tidak bisa membuktikan bahwa penyerangnya adalah orang China. Dia juga bisa jadi orang Jepang. Banyak yang mempertanyakan informasi yang ada. Namun kemudian, sebuah video diputar.
Itu difilmkan menggunakan ponsel jadi tidak terlalu jelas, tapi penonton masih bisa melihat aura merah muncul dari gunung dan melesat ke arah timur. Orang yang merekamnya berteriak dalam video tersebut dan orang-orang Tiongkok dapat mengetahui bahwa dia berbicara dengan dialek Tiongkok yang digunakan di Tiongkok Selatan. Kim Kasan menganalisis, menurut apa yang terlihat dalam video dan alamat IP pengunggah, aura merah tua itu berasal dari sebuah gunung di pinggiran kota Jin di Tiongkok. Itu melintas di Tiongkok, lalu pergi ke Jepang melalui timur laut dan mulai menyerang. Berdasarkan rutenya, kemungkinan besar penyerangnya adalah orang China. Saat ini, rating seluruh stasiun BBC melonjak. Internet menjadi kacau karena laporan ini. Netizen Tiongkok sangat senang. Manusia super yang menyerang Amerika Serikat adalah orang Tiongkok. Dia seorang pahlawan. Amerika Serikat telah menjadi liar di seluruh dunia dan kami selalu ingin menjatuhkan mereka. Hanya mereka yang dekat dengan keluarga Chen yang terkejut. Itu tampak seperti sekelompok rumah mewah di Gunung Timur tempat keluarga Chen berada, dan bukankah Tuan Chen dari Jiangbei adalah anggota keluarga Chen yang paling terkenal? Apakah Superman ini Tuan Chen? Di Yanjin, Su Rongfei melihat program tersebut di BBC dan tercengang. Ningsin masih menebak-nebak siapa Superman itu dan mempertimbangkan apakah dia adalah sage Myanmar yang legendaris. Namun Su Rongfei tiba-tiba berkata, tidak perlu menebak. Saya tahu siapa dia. Siapa? Ningsin terkejut. Chen Fan, jawab Su Rongfei. Di rumah keluarga Wang di Gunung Utara. Itu Chen Fan. Wang Zhongguo berkata dengan serius. Anggota keluarga Wang lainnya terkejut dan Sui Hongmei duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Fan telah menghancurkan 5 armada kapal induk dan setengah kekuatan Angkatan Laut Amerika sejak dia menembak ke langit. Orang yang tiada taranya benar-benar di luar imajinasi orang. Beraninya dia, itu Amerika Serikat. Wang Keqin bergumam, benar, semua orang ketakutan, itulah Amerika Serikat, penguasa dunia dan negara adidaya terkuat. Bagaimana Chen Fan bisa menyerang dan menyatakan perang melawan mereka? Tapi semua orang terdiam setelah menyaksikan cahaya merah yang menabrak kapal induk di video. Keluarga Qin, keluarga Xiao, keluarga Han, semuanya menutup mulut dan melebarkan mata saat melihat rekaman itu. Mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya Chen Fan. Dulu, Sui Hongmei dan Han Hongkun berani menyinggung Chen Fan karena mereka tidak tahu bahwa dia adalah naga yang tidak aktif. Ketika naga itu akhirnya terbangun, semua orang kagum dengan kekuatannya. Di rumah keluarga Su di Wuzhou, Tuan Tuasu menatap aura merah tua di video dan menunduk. Saudara laki-lakinya dan putranya, Su Zhengde, menundukkan kepala dan tidak bisa menatap mata Tuan Su. Ketika Chen Fan hilang, keluarga Su mempersulit keluarga Fang dan keluarga Chen. Banyak anggota generasi ketiga mereka, termasuk Su Qian, bahkan berbangga ketika Fang Qiong ditahan oleh Amerika Serikat. Su Yanghao menghela nafas. Kami akhirnya memiliki seseorang seperti Fang Qiong setelah 3 abad. Tapi kami tidak menghargai kesempatan itu dan bahkan mendorongnya menjauh. Dan sekarang, seseorang menantang Amerika Serikat, penguasa dunia, demi kepentingannya. Jika Fang Qiong masih menjadi anggota keluarga Su, dia akan memberi kita kejayaan sejati. Semua orang tetap diam dan menundukkan kepala, merasa menyesal. Terlepas apakah Chen Fan memenangkan pertempuran atau tidak, dia akan dikenang selama beberapa generasi. Itu adalah karena ini adalah pertama kalinya seseorang bertarung melawan negara adidaya sendirian. Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah manusia. Su Xiao berdiri di sana memandangi aura merah di TV dan merasa kagum. Siapa yang tidak ingin kekasih mereka melakukannya? Melawan dunia demi mereka. Berbeda dengan reaksi netizen, semua negara di dunia dan dunia bawah tanah terdiam. Perang telah dimulai. Semua negara lain, termasuk Inggris, Prancis, dan Rusia, tidak pernah mengira bahwa Chen Fan akan berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Seluruh dunia gelap tercengang. Chen Beixuan terlalu galak. Dia tidak peduli dengan tekanan publik, senjata nuklir, atau ancaman terhadap keluarganya. Amerika Serikat telah meremehkannya. Seseorang menghela nafas dan berkata, "Tidak, kita semua melakukannya," kata observer dengan tenang, "kita sudah salah sejak awal. Kami berpikir bahwa dewa akan mematuhi kehendak manusia, tetapi kami tidak tahu bahwa mereka tidak akan diancam oleh manusia. Chen Beixuan adalah manusia, bukan dewa." Orang lain membalas. Saat dia menembak ke arah langit dan menekan negara adidaya di dunia,
dia sudah menjadi dewa. Entitas yang menghadap ke dunia jauh di atas. Kata pengamat, seluruh forum segera menjadi sunyi. Semua orang bersemangat, seolah-olah mereka sedang menyaksikan pembuatan sejarah. Pada saat yang sama, sebuah daratan muncul di depan Chen Fan. Itu adalah Amerika Serikat. Samudera Pasifik lebarnya 10.000 km dari timur ke barat. Cina terletak di sebelah barat lautan dan Amerika Serikat di sebelah timur. Chen Fan hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk terbang dari kota Jin ke Amerika Serikat melintasi seluruh Samudra Pasifik. Dia telah mengejutkan dunia dan menakuti semua orang dalam 2 jam itu. Tuhan telah datang ke bumi. Bukan, itu bukan Tuhan. Itu manusia Superman di timur. Kami tidak pernah berpikir bahwa kami akan hidup dalam film dan menyaksikan momen ini. Seru banyak orang. Gedung Putih, Parlemen dan Pentagon berada dalam kekacauan. Menteri Arnold melihat ke layar dengan wajah pucat. Titik merah terang yang melambangkan Chen Fan telah tiba di pantai barat Amerika Serikat dan di belakangnya terdapat zona perang yang berantakan. Tuan, Gedung Putih telah menelepon berkali-kali. Presiden telah mengirimkan 3 utusan khusus untuk menanyakan apakah kita dapat menghentikan Chen Beixuan atau tidak. Anggota parlemen juga memerintahkan Anda untuk memberikan penjelasan, kata deputi tersebut dengan cemas. Ini adalah momen hidup dan mati bagi Amerika Serikat. Saya mohon izin penggunaan senjata nuklir, kata Arnold. Ketiga utusan khusus dari Gedung Putih mengangguk setuju. Presiden meminta kami membawa kotak kode sandi ke sini. Kami harus melakukan segalanya untuk melenyapkan Chen Beixuan. Saat musuh datang, mobilisasi Amerika Serikat terlihat penuh. Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Garda Nasional, Marinir, Amerika Serikat membentuk banyak garis pertahanan di negaranya. Banyak rudal telah disiapkan dan seluruh Amerika Utara menjadi pangkalan rudal raksasa. Lebih dari 5.000 pesawat tempur lepas landas dari pangkalan militer di Amerika Utara menuju Chen Fan. Kekuatan militer Amerika sungguh luar biasa. Mereka mempunyai 11 armada kapal induk, 13.000 pesawat tempur, 10.000 tank, ribuan rudal dan satelit militer yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang mereka miliki cukup untuk mengalahkan semua negara lain dalam Perang Dunia. Ketika mereka mengerahkan kekuatan ini, dunia tercengang. Banyak orang yang ketakutan setelah melihat pesawat tempur di langit dan senjata di darat di TV. Beraninya seseorang menantang negara adidaya seperti itu. Tapi kekuatan Chen Fan lebih menakutkan. Bang, Chen Fan tidak menutupi dirinya lagi ketika dia tiba di Amerika Utara. Aura merah menyala di atas Los Angeles dan banyak orang di California memandang dengan perasaan gelisah. Pertarungan hampir dimulai dalam sekejap. Banyak pesawat tempur F-14, F-15 dan F-16 terbang untuk menghentikan Chen Fan. Banyak rudal diluncurkan dari jarak 10 km dan ditembakkan ke arah Chen Fan dengan kecepatan suara beberapa kali lipat. Chen Fan tidak mengelak, dia hanya melesat ke depan dengan aura merahnya. Tubuh ilahi yang awalnya sukses tidak dapat ditembus oleh rudal biasa. Esensi sejatinya telah meledakkan rudal supersonik ketika jaraknya 100 meter dan ada banyak bola api di langit. Ya Tuhan, melihat pemandangan ini, mata banyak pilot melotot. Meski sudah melihat videonya, mereka tetap kaget saat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Seseorang dapat menahan serangan rudal dengan tubuhnya. Membunuh. Chen Fan kemudian bergabung dengan pedangnya dan berubah menjadi aura pedang, yang melaju 10 kali kecepatan suara. Desir, sebelum pilot menyadarinya, Chen Fan telah melintas dan muncul 10 km lebih jauh, tepat di depan mereka. Bang, bang, bang. Bola api meledak di langit dan selusin pesawat tempur terbelah menjadi 2 setiap kali aura pedangnya bergerak. Chen Fan menghancurkan 43 pesawat tempur sebelum berhenti. Kecepatan suara 10 kali lipat cukup sulit bagi Chen Fan saat ini. Pesawat tempur lainnya telah melakukan manuver mengelak karena ketakutan. Ada ratusan pesawat tempur, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka dapat mengepung dan mengganggu pergerakannya. Menghadapi sekelompok pesawat yang melarikan diri, Chen Fan berteriak dengan suara dingin. Susunan pedang, desir, sinar cahaya keluar dari labu penguat bilah dan berubah menjadi beberapa pedang kecil. Ada 99 pedang di langit dan masing-masing pedang itu adalah artefak roh semu. Itu adalah arai pedang berbintang yang didapat Chen Fan dari Istana Pedang. Ini adalah susunan yang digunakan Pak Tua 9 Pengabaian untuk menjaga Istana Pedang dan menekan alam budidaya di zaman kuno.
99 pedang terbang bersama-sama cukup kuat untuk membunuh dewa tingkat bumi, dan apa yang menjadi fokus Chen Fan adalah kemampuan susunannya untuk membunuh massal. Pergi, Chen Fan menjentikkan jarinya. 99 pedang terbang berubah menjadi 99 berkas cahaya yang mengejar pesawat tempur. Masing-masing dari mereka memecahkan penghalang sonik, menciptakan suara mencicit dan aura pedang yang terang, itu sebanding dengan tebasan yang digunakan Chen Fan di Jepang. Terdengar suara ledakan di langit. Bang, boom. Dalam sekejap, hampir 100 pesawat tempur jatuh. Meskipun mereka mempunyai kemampuan supersonik, mereka besar dan kikuk. Bagaimana mereka bisa menyingkirkan pedang terbang itu? Jika orang-orang dari alam budidaya melihat ini, mereka pasti akan tercengang. Mengontrol 9 pedang terbang pada saat yang sama sudah menjadi batas bagi dewa tingkat bumi, tetapi Chen Fan mengendalikan hampir 100 pedang terbang. Setiap pedang terbang sangat kuat, yang berarti kehendak abadi dan esensi sejati miliknya hampir mencapai tingkat inti emas. Faktanya, hanya reinkarnasi dari penggarap kesengsaraan seperti Chen Fan yang dapat mengendalikan begitu banyak artefak Dharma pada saat yang bersamaan. Ledakan. Setelah 3 gelombang serangan, langit menjadi kosong. Sebagian besar dari ratusan pesawat jatuh dalam waktu kurang dari 1 menit dan hanya sedikit yang mampu melarikan diri. Adegan ini disiarkan di pusat komando Pentagon melalui satelit dan drone. Seluruh aula hening. Banyak laksamana, letnan jenderal, komandan dan Menteri Arnold melihat ke layar, menyaksikan sekelompok pesawat tempur dihancurkan oleh Chen Fan. Waktu berlalu. 5 menit kemudian, Chen Fan menerobos garis pertahanan kedua di Nevada dan sebuah brigade rudal dimusnahkan. 10 menit kemudian, Chen Fan memasuki Utah. Amerika Serikat mengerahkan 3 divisi pertahanan udara di sana tetapi semuanya berhasil dimusnahkan. Pedang guntur ungu menyapu langit dan membunuh ribuan tentara Amerika. 15 menit kemudian, Chen Fan memasuki Colorado. Garis pertahanan dihancurkan dengan mudah oleh Chen Fan dan semua orang hanya bisa memikirkan satu kata. Kuat. Memang benar, garis pertahanan itu seperti tembok baja selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, tetapi tidak bisa menghentikan Chen Fan sama sekali. Dia bisa dengan mudah menghancurkan sekelompok pesawat tempur, pangkalan rudal atau garis pertahanan. Tuan, Divisi Kavaleri 1 telah dimusnahkan 30 detik yang lalu, kata deputi itu. Semua orang terkejut. Divisi Kavaleri pertama Amerika Serikat memiliki sejarah beberapa abad dan merupakan divisi lapis baja paling elit di negara tersebut. Mereka dilengkapi dengan ratusan tank dan rudal yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tetap tidak dapat menghentikan Chen Fan. Yang terpenting adalah Divisi Kavaleri 1 dikerahkan di Kansas, yang terletak di Amerika Barat Tengah dan lebih dekat dengan ibu kota negara, Washington. Benjamin, Letnan Jenderal Angkatan Laut berteriak, "Pak, kita harus mengambil keputusan sekarang." "Tuan, tolong beri perintah." Para jenderal bangkit satu persatu dan memandang Menteri Arnold. Menteri Arnold berdiri di lantai 2 sambil memegang erat pagar. Dia memiliki rambut putih dan tubuhnya sedikit bungkuk. Beberapa saat kemudian, Menteri Arnold membuka matanya dan berkata, "Tembakan bom nuklirnya." Rute Chen Fan selalu dipantau oleh satelit Amerika. Mereka dapat dengan mudah memprediksi jalannya dan memasang jebakan terlebih dahulu. Tepat ketika Chen Fan mengalahkan pasukan lain, bom nuklir yang terkubur di bawah tanah langsung meledak. Ledakan, dunia seakan retak, membawa datangnya kiamat. Awan jamur raksasa muncul dan mengaduk beberapa juta ton tanah yang kemudian menyebar ke segala arah. Mereka yang berjarak beberapa ratus kilometer juga bisa melihat api dan mendengar suara gemuruh. Tanggal 15 Agustus tahun 2012, pukul 17. Amerika Serikat meledakkan bom hidrogen seberat 3 juta ton di dataran Kansas. Dunia tercengang. Miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan pemandangan ini melalui berbagai siaran. Tidak ada yang menyangka Amerika Serikat akan benar-benar menggunakan senjata ini. Semua orang memperhatikan dengan cemas, mereka melihat betapa tak terkalahkannya Chen Fan. Pasukan atau senjata apapun di depan Chen Fan dihancurkan. Saat ini, senjata nuklir adalah garis pertahanan terakhir umat manusia. Dia pasti sudah mati. Bahkan Tuhan pun tidak dapat menahan ledakan nuklir. Suhu di pusat gempa lebih dari 10 juta derajat, kata banyak orang. Dan lebih banyak lagi yang merasa bermasalah. Di satu sisi, mereka berharap Chen Fan bisa selamat karena dia seperti pahlawan di legenda, sehebat Raja Kera atau Prometheus,
saat menyerang Amerika Serikat. Di sisi lain, tak seorang pun ingin hidup di dunia yang memiliki Tuhan yang bahkan tidak bisa dibunuh dengan senjata nuklir. Di Yanjin, apakah dia mati? Mata Ningxin terbuka lebar. Su Rongfei telah merobek selimutnya dan kukunya menembus jauh ke telapak tangannya tanpa menyadari apa yang dia lakukan, dia hanya memperhatikan dengan cemas. Di kota Jin, semua anggota Sekte Qiong Utara sangat ketakutan. Mereka yang lemah hati tidak berani melihat dan sudah menundukkan kepala. Keluarga Wang, berani, berani, Sue Hongmei berkata dengan matanya yang bulat seperti piring. Di Jepang, di Barat, di Amerika Serikat. Banyak musuh Chen Fan yang siap bersorak dan merayakan kematiannya. Ledakan, seberkas cahaya merah yang dikelilingi api dan petir melesat keluar dari awan jamur, tampak seperti Raja Kera yang bergegas menuju Buddha 5 abad sebelumnya. Pada saat itu, seluruh bumi terdiam, semua orang tercengang,